Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya pada kesempatan kali ini akan membuat video rekaman untuk kita brainstorming dalam hal bagaimana kita mempersiapkan rancangan penelitian kita. Baik, teman-teman, kita mulai materi untuk rancangan penelitian yang akan kita buat. Teman-teman sekalian, kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan dengan penelitian. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu baru yang awalnya itu diawali dari sebuah kegiatan penelitian. Namun demikian, tujuan penelitian yang akan kita lakukan ya pada taraf teman-teman melakukan tugas akhir, kita tidak akan melangkah pada tujuan penelitian yang disebutkan pertama di sini. Memang akan sangat baik sekali jika teman-teman sampai menciptakan ilmu pengetahuan baru. Namun sekali lagi, hal ini bukanlah yang ditekankan atau yang dipersyaratkan pada mahasiswa strata 1. Yang kita minta dari teman-teman ya, adalah teman-teman melakukan sebuah penelitian untuk menerapkan teknologi dalam hal memecahkan suatu permasalahan. Jadi problem solving. Oleh karena itu, biasanya kita meminta suatu permasalahan yang real ada pada dunia nyata ya, pada dunia industri. Entah itu di suatu perusahaan, entah itu di suatu pabrik, ataupun juga di suatu UMKM yang memang terdapat suatu permasalahan dan kita bisa mengintroduksi sebuah teknologi ya. Jadi ini syaratnya ya, kita akan mengintroduksi atau menerapkan sebuah teknologi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi itu tujuan penelitian yang kita tekankan pada teman-teman sekalian ya. Nah, sebelum kita mulai meneliti, maka di awal sekali itu kita harus bisa mencetuskan sebuah ide. Ya, ide penelitian, ide permasalahan yang akan kita selesaikan. Setelah kita menemukan ide permasalahan yang akan kita selesaikan, maka kita juga perlu mencari bagaimana metode yang akan kita terapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ide yang tadi kita dapatkan ataupun yang kita rancang, maka perlu kita tuangkan menjadi sebuah proposal. Di sini dituliskan proposal yang berhasil. Apa maksudnya? Ya, proposal yang berhasil untuk hal ini ya, yang berhasil di ACC pada saat ujian seminar proposal. Jadi teman-teman perlu tahu bagaimana cara membuat proposal yang bisa meyakinkan para dosen penguji pada saat seminar proposal. Nah, kalau kita sudah membuat proposal yang baik dan proposal tersebut telah sukses diujikan pada seminar proposal, maka teman-teman baru mulai bisa melakukan penelitian tersebut. Jika ternyata proposalnya tersebut gagal pada saat diujikan seminar proposal, maka ya teman-teman tetap harus merevisi proposal tersebut sampai dosen penguji itu menyetujui ya
Apa yang sudah kalian tulis, apa yang sudah kalian rancang pada proposal tersebut. Jadi tahapan membuat proposal ini adalah juga sebuah langkah yang penting untuk kita lalui sebelum kita melakukan mulai penelitian. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu tahu bagaimana logika proposal tersebut. Jadi, kalau saya tuliskan logika proposal ini dalam sebuah lingkaran, ya, ada 4 komponen yang harus bisa kita selesaikan dalam pembuatan proposal itu. Yang pertama adalah kita harus bisa membuat sebuah judul penelitian yang baik, ya. Dalam istilah proposal biasanya kita mengenal istilah judul yang seksi. Kita harus bisa membuat, ya. Kita harus bisa meyakinkan orang lain bahwa penelitian kita ini layak untuk diteruskan hanya dengan menuliskan judul. Karena judul inilah yang pertama kali akan dibaca oleh orang lain, khususnya lagi oleh dosen penguji ketika seminar proposal. Kemudian teman-teman, judul ini ada kaitannya dengan 3 komponen yang lain, ya. Judul nanti ada kaitannya dengan perumusan masalah, judul juga ada kaitannya dengan tujuan, perumusan masalah juga nanti harus sinkron, ya, harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, dan judul juga nanti harus sejalan dengan metode yang digunakan. Nah, agar kita mampu menguasai logika proposal atau 4 komponen proposal ini, ya, maka banyak-banyak membaca jurnal dan juga skripsi terdahulu adalah langkah awal bagi kita untuk membuka wawasan penelitian. Karena jika kita memang tidak pernah membaca, ya, tidak melakukan studi literasi dari penelitian-penelitian terdahulu, khususnya lagi pada bidang yang kita sukai, pada bidang yang kita kuasai, ya hal tersebut seperti kita tidak tahu informasi apapun untuk membuat penelitian. Kita seperti Cooper, ya. Nah, bagaimana untuk membuka sekat tersebut, ya, agar kita tidak Cooper? Sekali lagi, langkah awal adalah kita memperkaya wawasan kita dengan banyak membaca jurnal ataupun juga skripsi-skripsi terdahulu. Teman-teman sekalian, kita akan mencoba sedikit fokus pada komponen yang pertama tadi, yaitu bagaimana membuat judul. Ya, di sini saya istilahkan dengan judul yang seksi. Judul ini nanti sangat penting untuk menarik perhatian, ya. Orang akan tertarik pada pandangan pertama. Pembaca atau dosen penguji, ya, itu harus tertarik dengan judul kita. Judul itu harus menarik, harus informatif, harus tersusun dengan baik. Contoh misalkan di sini, saya menuliskan sebuah judul yang sudah cukup umum, ya, di dunia penelitian teknik industri. Usulan perbaikan line production PT ABC dengan metode rank position weight atau RPW, ya, dan methods time measurement, ya, atau MTM. Judul ini cukup bagus, ya teman-teman. Jadi kalau tadi kita perhatikan, ya, kita kembali lagi di sini. Nah, tujuan dari penelitian untuk strata S1 adalah menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Ya, tadi kita sudah
membahas bahwa tujuan yang ingin dicapai ya, yang ingin kita minta dari mahasiswa strata 1 adalah menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Pada judul ini terlihat bahwa kita akan menerapkan sebuah teknologi. Ya, kita akan memperbaiki permasalahan yang ada di lini produksi, di jalur produksi PT ABC. Apa teknologinya? Ada 2 metode yang akan kita terapkan. Ya, jadi judul yang saya tuliskan di sini cukup informatif, cukup menarik perhatian. Kita lanjutkan ya. Komponen judul yang berikutnya adalah menggambarkan permasalahan, tujuan, dan metode. Kemudian judul itu disusun dalam kurang dari 20 kata. Jadi dalam arti tujuan itu tidak usah terlalu panjang. Ya, cukup singkat dan padat. Kita lihat teman-teman, pada persyaratan judul yang kedua, ya, di sini di usulan judul yang sudah saya tuliskan, hal tersebut juga sudah terpenuhi. Permasalahannya ada, tujuannya jelas, kita akan melakukan usulan perbaikan, metodenya jelas tersebut di sini. Ya, jadi pada komponen judul yang kedua, hal itu pun sudah terakomodasi pada judul yang dicontohkan. Kemudian komponen yang berikutnya adalah judul itu harus logis, masuk logika, dan juga researchable. Artinya memang betul dapat diteliti. Saya tuliskan lagi contoh judul yang lain. Ya. Usulan penentuan rute truk pengangkutan TBS yang optimal dengan metode nearest neighbor dan Clark and White Savings di PT ABC Tbk. Jadi ini kita berbicara masalah transportasi ya, rute transportasi. Nah, usulan judul ini itu harus masuk logika. Jadi kita akan melakukan penelitian awalnya ya, kita akan tentu melakukan analisa dulu. Sebelum kita bisa mengusulkan, kita akan melakukan analisa dulu di sini. Dan kemudian rute yang saat ini biasa dilakukan itu nanti akan dibandingkan dengan usulan yang dibuat pada penelitian yang dilakukan. Jadi judul di sini terlihat memang bisa dilakukan ya penelitiannya. Karena kita bisa membayangkan bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. Yang pertama kita akan melihat rute yang biasa dilakukan, ya, kemudian dianalisis, kemudian si peneliti akan mencoba melakukan sebuah usulan dengan menerapkan metode yang disebutkan, dan kemudian selanjutnya akan dibandingkan lagi. Apakah rute existing yang selama ini biasa dilakukan itu bisa dioptimalkan dengan usulan yang baru ya. Jadi hal ini logis, usulan penelitian ini logis, dan usulan penelitian ini juga researchable. Pun yang di atas ya kalau kita analisis dengan komponen yang ketiga. Sama hal ini pun ya. Memperbaiki jalur produksi mungkin saja. Jadi untuk kapasitas penelitian hal itu bisa saja dilakukan. Perkara misalkan nanti apakah akan diadopsi atau tidak, nah itu nanti kita kembalikan lagi ke tempat perusahaan di mana kita melakukan penelitian ya. Tetapi kita melakukan penilaian jalur produksi
kemudian kita mencoba melakukan sebuah usulan perbaikan, hal tersebut logis, masuk akal, dan juga bisa dilakukan penelitiannya, ya. Untuk selanjutnya, judul itu harus ringkas, tapi juga jelas, dan segera dapat dipahami tujuan yang ingin dicapai dan metodologi yang digunakan. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Jadi dua judul ini yang tadi sudah kita tuliskan ya, dia cukup ringkas, tidak terlalu panjang ya kalimatnya. Kemudian juga dengan membaca judul ini, kita dapat segera mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai. Jadi di sini kita ingin melakukan perbaikan jalur produksi, ya. Sementara pada judul yang kedua, tujuannya adalah kita ingin membuat sebuah usulan penentuan rute yang lebih optimal, gitu kan? Dan metode yang digunakan juga jelas di sini, ya. Langsung terlihat pada judul yang dituliskan. Kemudian komponen berikutnya pada judul adalah menunjukkan adanya permasalahan dan peluang untuk mengatasinya. Hal ini nanti harus kita buktikan dengan diagram alir. Nah, ini juga saya tuliskan contoh judul yang baru ya. Judulnya adalah optimalisasi kinerja dokter gigi melalui pendekatan postur kerja dan biomekanika untuk mengurangi kelelahan otot deltoid. Ini sebuah judul yang jarang-jarang di dunia teknik industri. Tapi ya ini juga masih ranahnya kita ya untuk melakukan optimalisasi di stasiun kerja seorang dokter gigi. Ini kan eh, untuk memperbaiki stasiun kerja sebenarnya, ya. Nah, metodenya apa? Metodenya pendekatan postur kerja, ergonomi ya teman-teman, dan biomekanika. Ini juga masih bagian dari ergonomi. Ada permasalahan? Ada. Ya. Mungkin dokter gigi tersebut sering mengalami kelelahan otot deltoid ya, karena stasiun kerjanya masih belum ergonomis misalkan. Nah, kita eh, perbaiki permasalahan tersebut ya, dan kita tahu peluang untuk mengatasinya. Ada ini di ilmu ergonomi ya. Nih, di sini juga metodenya terlihat ya, postur kerja dan biomekanika, dan kemudian komponen-komponen yang tadi sudah kita sebutkan tadi pada judul yang baru ini pun terpenuhi semua. Teman-teman, sekarang mari kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan contoh judul yang kurang baik ya. Misalkan ini yang pertama, analisis tingkat pelayanan pasien rawat jalan di RSUD Simo dengan metode SURVQUAL, Service Quality. Analisis tingkat pelayanan. Mengapa judul ini bisa dikatakan kurang baik? Tema ini sudah terlalu umum, teman-teman sekalian. Sudah tidak menarik lagi. Bahkan kalau teman-teman mempelajari masalah pelayanan, ya, masalah kualitas, maka judul ini itu bisa diselesaikan oleh mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah. Karena metode ini sudah sangat lama, sudah terlalu umum, ya. Kalau judul ini kita search di Google Scholar, dan seterusnya, maka judul ini pun sudah banyak sekali, ya. Sehingga ini bisa kita jadikan contoh judul yang kurang baik karena temanya sudah terlalu umum, sudah tidak menarik lagi, dan eh, faktor bobot untuk judul ini ya bisa dilakukan pada level tugas mata kuliah, bukan pada level penelitian tugas akhir
mahasiswa strata 1. Selanjutnya lagi, misalkan di sini analisis pengukuran kinerja dan kelelahan karyawan dalam kegiatan produksi. Ya, selain ini pun kita hanya melakukan analisis ya. Kalau kita kembalikan ke tujuan penelitian secara umum yang dipersyaratkan pada mahasiswa strata 1 tadi, dua judul ini itu tidak ada penerapan teknologi untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Kalau kita menggunakan keyword analisis, ya kita baru sekadar analisis, tapi belum sampai ke tahapan mengimplementasikan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Sehingga di sini pada judul yang kedua ini dapat dikatakan tujuan penelitian tidak ada unsur problem solving ya, tidak ada kegiatan memecahkan masalah. Dan yang kedua, mengapa judul ini dapat dikatakan kurang baik? Karena judul ini levelnya, bobotnya itu bisa diselesaikan oleh mahasiswa di mata kuliah ya, bukan pada penelitian strata 1. Lanjut ke judul yang ketiga di sini, evaluasi terhadap performa kerja yang efektif dalam usaha meningkatkan produktivitas karyawan pada CV XYZ di Banyumas. Teman-teman sekalian, judul ini memang lebih panjang ya dari yang di atas, tapi yang lebih utamanya mengapa judul ini dapat dikategorikan kurang baik adalah tujuannya yang tidak jelas ya. Performa kerja yang bagaimana nih ya yang dimaksudkan. Jenis usahanya ini usaha apa? Itu juga tidak jelas. Ya. Bagaimana caranya evaluasi sehingga bisa masuk kategori usaha meningkatkan produktivitas karyawan. Ini kan tidak jelas tujuannya. Kalau evaluasi, level di evaluasi ya, itu sebenarnya evaluasi dengan analisis kan sama saja. Jadi belum sampai ke implementasi teknologi untuk menyelesaikan masalah. Di sini sebenarnya belum sampai ke tataran menyelesaikan masalah. Ya, ini kan di sini tujuannya sebenarnya ini, usaha meningkatkan produktivitas karyawan. Tetapi tujuan ini itu tidak jelas dan ambigu dengan judul yang di atasnya lagi. Berbeda sekali dengan contoh yang ini. Nah, kalau ini kan berbeda sekali ya teman-teman. Optimalisasi kinerja, jelas tujuannya. Kita akan menyelesaikan permasalahan di sini. Usulan penentuan rute, jelas kita akan melakukan perbaikan ya. Walaupun pada tahapan usulan saja, tapi jelas kita akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Di sini juga pada judul ini. Tetapi pada 3 judul ini ya, 1 analisis tingkat dan seterusnya, analisis pengukuran dan seterusnya, evaluasi terhadap performa dan seterusnya. 3 judul ini belum sampai ke level menyelesaikan masalah, sehingga tujuan yang tertulis di sini itu tidak jelas dan ambigu. Selain tujuannya yang tidak jelas ambigu, masalahnya juga di judul yang ketiga ini tidak jelas dan ambigu permasalahannya. Apa sebenarnya permasalahan yang ada di sini? Ya, kalau di judul pertama masih lebih mending, permasalahannya terlihat. Ya, ada masalah di pelayanan pasien rawat jalan. Di sini juga sedikit terlihat ya, mungkin walaupun juga kurang jelas, mungkin ada kelelahan karyawan, mungkin kinerjanya kurang baik ya. Tapi masih ada sedikit masalah. Kalau di sini, nah ini tidak jelas masalahnya tuh. Apakah memang ada unsur kelelahan? Ya, evaluasi terhadap performa kerja yang efektif kan nggak kelihatan. Apakah ada unsur kelelahan atau pelayanannya kurang baik? Kalau ini jelas bukan pelayanan karena ini
karyawan yang akan dinilai, ya. Jadi pada judul yang ketiga ini tidak jelas serta ambigu baik pada tujuan maupun permasalahannya. Contoh yang terakhir, yang keempat, penentuan strategi pemasaran menggunakan metode AHP di UMKM Wedang Uwuh Karanganyar. Mengapa dikatakan kurang baik? Judul ini terlalu bombastis. Mengapa disebut terlalu bombastis? Tidak sesuai dengan kekompleksan masalah di lokasi penelitian. Untuk menggunakan metode AHP, ya, maka syaratnya strategi pemasaran ini ada banyak sekali sehingga seorang manajer itu kesulitan menentukan strategi pemasaran yang paling baik untuk perusahaannya. Tetapi kita lihat lokasinya. Lokasinya adalah UMKM Wedang Uwuh. Sebuah UMKM yang mungkin skalanya adalah skala rumah tangga. Apakah UMKM skala rumah tangga memang betul memiliki strategi pemasaran yang sangat banyak sekali sehingga seorang manajer kesulitan untuk membuat keputusan menggunakan strategi pemasaran yang mana sehingga harus menggunakan metode AHP, ya. Jadi bagi orang yang mempelajari bidang ini, dia akan langsung tahu bahwa judul ini terlalu bombastis dan tidak sesuai dengan kekompleksan masalah di lokasi penelitian. Nah, ini contoh kesalahan-kesalahan mahasiswa dalam membuat judul, sehingga judul penelitian tersebut dapat dikatakan kurang baik. Harapannya, dengan sudah diberi contoh seperti ini, maka teman-teman mahasiswa mampu membuat judul yang lebih baik. Oke, jadi PR dari teman-teman adalah memperbaiki judul proposal yang selama ini sudah menjadi tugas kita, ya. Perbaiki judul proposal skripsimu agar menjadi lebih seksi di mata dosen menguji, menjadi lebih jelas tujuan penelitiannya, menjadi lebih nyata terlihat masalah yang akan diselesaikan, dan judul proposalnya juga menjadi metode penelitian yang digunakannya tuh terlihat eh, baik dan tidak terlalu usang. Ya, ini PR teman-teman sekalian untuk memperbaiki judul proposal. Nah, teman-teman, di video part kedua nanti kita akan melanjutkan pembahasan. Ya, part pertama kita sudah membahas masalah judul. Di part berikutnya kita akan membahas komponen ini semua, tetapi nanti kita akan lebih fokus ya karena kita akan membahas bagian proposal terlebih dahulu, maka kita akan lebih fokus dulu ke bagian pendahuluan atau introduction dan juga kemudian dilanjutkan ke bagian pembahasan metode. Itu akan saya sampaikan pada video penjelasan part kedua. Sampai di sini dulu video penjelasan materi. Sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.